untuk atas nama orang lain, bukan atas nama saudara RK. Orang lain. Jadi motor yang saat ini sudah berada di Perubasan Cawang itu tidak masuk di dalam LHKPN saudara RK. Belum atau tidak masuk. Jadi kalau ditanya ada atau tidak untuk LHKPN saudara RK per pelaporan tahun 2023 itu tidak ada tercantum kendaraan yang saat ini sudah dititipkan di Perubasan Cawang. Mas ada ancaman pidana nggak sih Mas kalau seandainya ada penyelenggara negara yang nggak ngelaporin barang tapi disita barangnya sama KPK? Sampai dengan saat ini untuk upaya paksa diserahkan kepada instansi masing-masing, kementerian dan lembaga masing-masing. Apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian harta atau keterangan yang dilaporkan, itu biasanya akan ada klarifikasi terlebih dahulu dan akan diminta untuk melengkapi sesuai dengan informasi yang ada di lapangan. Tentunya informasi tersebut juga harus didukung dengan data pendukung ya, karena kita tidak bisa menyatakan bahwa si A memiliki aset berupa baik itu rumah atau tanah, tapi juga tidak didukung dengan data pendukungnya. Tentunya nanti KPK mendorong seluruh subjek hukum yang memang berkewajiban untuk mengisi LHKPN dapat mengisi tepat waktu dan dengan benar ya, dengan akurat. Ini fungsinya juga dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan transparan. Motor itu sempat dipamerkan, ada beberapa terlihat di Instagramnya Ridwan Kamil, salah satunya motor yang hitam dan hijau. Berarti kan kepemilikannya udah dalam kasusnya ini berjalan gitu Mas. Apakah memang ada indikasi Ridwan Kamil meminta direksi BJB untuk menyiapkan kendaraan untuk dia menyiapkan uang? Ya, intinya begini ya, seluruh alat bukti atau barang bukti yang dilakukan penyitaan oleh penyidik itu pasti ada kaitan dengan perkara yang sedang ditangani. Dalam hal ini adalah penyidikan. Ada rekan-rekan yang bertanya, kok yang disita motor yang warna hitam, bukan yang warna hijau? Kembali lagi ke dasar penyitaan. Penyitaan itu harus ada dasarnya, apa? Bahwa ada kaitan dengan perkara yang sedang ditangani. Jadi antara penyitaan atau barang bukti itu terkait dan bisa menerangkan, dalam hal ini bisa dokumen atau barang bukti elektronik, atau juga kalau itu dalam bentuk aset, rumah, kendaraan, bisa merupakan aset yang digunakan dalam sebuah tindak pidana, dalam hal ini adalah korupsi, atau aset tersebut merupakan hasil dari tindak pidana korupsi yang sedang ditangani, diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi yang sedang disidik oleh KPK maupun secara umum oleh HLM. KPK sudah menetapkan jadwal pemanggilan untuk Ridwan Kamil. Belum ada informasi sampai dengan saat ini. Atau mau motor itu dianalisa dulu sama penyidik untuk dipretelin atau dipanggil dulu? Enggak. Ya, semua proses dalam hal ini rencana penyidikan disusun oleh penyidik berdasarkan yang pertama tentunya kemampuan waktu, itu yang pertama ya, kemampuan waktu dalam menangani perkara tersebut, itu yang pertama.
Yang kedua adalah kesesuaian alat bukti. Dalam hal ini adalah keterangan saksi-saksi. Sudah cukupkah keterangan saksi-saksi yang dilakukan pemanggilan ini untuk memanggil saksi yang lain? Jadi saya perlu garis bawahi kembali bagi rekan-rekan. Subjek yang rekan-rekan tanyakan untuk dipanggil ini itu merupakan subjek hukum yang belum berstatus apa-apa ya, di KPK, bukan tersangka dan bukan juga saksi. Kenapa? Karena belum dipanggil ya. Jadi kalau ditanya kapan dipanggil, tentunya kita kembalikan kewenangannya kepada penyidik, dan bila memang diperlukan maka akan dilakukan pemanggilan setelah ada keterangan saksi maupun alat bukti lain yang memang perlu dan bisa dikonfirmasi kepada yang bersangkutan. Untuk atas namanya, atas nama orang lain, bukan atas nama saudara RK. Orang lain bisa bukan korporasi ya? Iya. Perorangan gitu. Perorangan. Siapa, Pak? Belum bisa dibuka saat ini. Laki-laki perempuan, Pak? Yang jelas bukan atas nama saudara RK yang dimaksudkan rekan-rekan. Salah satu dari 5 tersangka. Belum bisa dikonfirmasi.